Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana. Subhanallahi la ilaha illa huwa al-hayyul wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Pak Sekda beserta seluruh perangkat daerah Kota Sukabumi yang hadir, ada yang mewakili Pak Haji Liling dari Kemenak yang kami hormati, Bapak Bincang, Pak Samad, Pak Polsek yang mewakili, yang hormati para sesepuh, Ketua MUI, Ketua Dinas Kabupaten dan Ketua Dinas Kecamatan, MUI Kecamatan, DMI, IPI, ISMI, seluruh orasi keuangan yang saya hormati dan saya banggakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wasyukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahim, bermusafahah, bermuajahah dalam rangka Muhibah Ramadan tingkat Kabupaten Sukabumi di Kecamatan Cidahu. Tadi disampaikan oleh Pak Habibur Rahman sebagai Ketua Panitia Abang Kesra bahwa ini adalah salah satu dari 10 titik di Kabupaten Sukabumi. Bapak dan Ibu anu Gusti Kuring dihormat, hatur nuhun Pak Camat dina kegiatan hari ini. Ada beberapa rangkaian kegiatan, alhamdulillah. Jadi ada kegiatan yang dilakukan oleh panitia lokal ya, koordinasi dengan DKP juga ini dari Dinas Ketahanan Pangan. Tadi kami berani melakukan pasar pangan, sama harganya di bawah harga pasar. Alhamdulillah beberapa titik katanya di Kecamatan Cidahu ini pasar pangan Ramadan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian juga makasih pada Ibu dari BPJS yang sudah memberikan santunan tadi kepada warga kami di Kecamatan Cidahu, yaitu beberapa anggota Limas yang almarhum yang meninggal dunia sebagai warga, sebagai anggota Limas. Dan ini adalah bukti kepedulian bahwa BPJS Ketenagakerjaan hadir dan memberikan santunan untuk meringankan beban yang dirasakan oleh keluarga almarhum. Dan kita doakan mudah-mudahan almarhum anggota pertahanan sipil yang tadi diterima santunannya diterima amal Islamnya dan diampuni segala dosanya. Allahumma warahmum abihi wa Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami hadir giliran dengan Pak Bupati. Kemarin Pak Bupati di Sukaraja, hari ini saya di Cidahu dan biasa di Sarangan ku rombongan di Kabupaten. Insya Allah sadasan masian materi simpuring badai kenal kemila hiji-hiji di tim anu hadir ke tingkat kabupaten. Anu kahiji nyaeta Pak Sekda, Pak Ade Suryaman anu aya di saringan simpuring. Waalaikumsalam. Pak Sekda adalah sebagai leader, sebagai koordinator penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Sukabumi yang menjadi drive pada seluruh perangkat daerah tentunya. Terus dari inspektorat diwakili ku Pak Subagio, Pak Bagio mana ya. Terus dari Bapelit Bangda Pak Agus Manggala diwakili oleh Pak Agus Manggala, Pak kabarnya tidak hadir. Dari Bapenda diwakili oleh Pak Windy. Terus dari BKPSDM diwakili oleh Ibu ya, Ibu Febrianti. Febri, maaf bener. Febrian, bukan Febrianti, ini juga Febrian, hak ya.
Kemudian dari BPKAD Haji Dani diwakili oleh Haji Dani mana? Ya, perwakilan Pak Kaban. Terus Dinas Pekerjaan Umum diwakili oleh Pak Dadang. Mana Pak Dadang? Terus dari Dinas Sosial Pak Amanuddin, Pak Kabit. Nuhun Pak Kabit. Dari Disnakerpran Pak Alpian dan Gumilar. Pak Alpian. Ya. Dari Dinas Ketahanan Pangan Ibu Nani, Ibu Kabit. Kemudian dari Disduk Capil Pak Redi. Ya, Pak Redi. Ya, terus istiqomah nih Pak Redi terus. Ya. Terus dari Pak Kadis nih, Pak Kadis DPMD Pak Gungun. Pak Gungun DPMD anu ngaroskeun biasa pemerintahan desa. Aduh beda ya Pak Kadis Pak Ijan. Aku ping suatana aja. Ras wakil dari DPPKB Pak Nandi. Mana Pak Nandi ya? Dari DPPKB anu ngurus KB ya. Perkabean. Anu ibu-ibu biasa sok kilap di KB-na kadang di koransi sareng Pak Nandi. Terus emut. Terus dari Dinas Kominfo diwakili Bu Pak Indra Abid ya, Pak Indra. Dari DKUKM diwakili oleh Pak Eka Setiawan ya, Pak Eka nuhun. Kemudian dari ke Dinas Arpus Pak Dede Daniel ya, Pak Dede Daniel hadir. Turun Pak Sekdi. Ini Pak Kadis Kepala Dinas Pariwisata Pak Sigit. Sareng Pak Luki Kabitnya. Mana Pak Luki? Ya. Terus Pak Kadis dari DP3A Pak Eki. Pak Eki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terus Kadishub Pak Ridin Sardiman. Mana ya? Ini mah ya, ayah mengharuskan itu ya. Ayah joki lah ya. Dari Dinas Perikanan diwakili Kupas Sektis Pamoko. Ya, oleh Pamoko. Terus dari Dinas Pertanian diwakili oleh Pak Kabit Pak Deni Ruslan. Dari Dinas Peternakan diwakili oleh Pak Iwan DS. Terus dari Dinas Pertanahan Tata Ruang diwakili oleh Pak Sekretaris Pak Hafid. Ya. Terus Pak Kadis Budbora Budianto. Terus Pak DPKP ya, Dinas Pemadam Kebakaran diwakili oleh Pak Deni Mulyadi. Pak Deni ya, Pak Kabit nuhun. Terus Pak Kabag anu ngabantosan Pak Sekda di Sekretariat Daerah, Pak Kabag Kesra, Pak Habib tadi data panitia, Pak Puji Widodo, Pak Kabit Perekonomian. Terus Pak Dede Rukaya, Kabit Administrasi Pembangunan. Kabag ya, betul. Pak Kabag Pembangunan, kemudian Kabag Pengadaan Barang dan Jasa, Pak Darus, Kati Darus. Pak Kabag Organisasi dan Kabag Komin Pak Latif. Kemudian hadir juga dari Perumda PDAM Pak Yus Dirtek ya, non Pak Yus. Kemudian dari Perumda AT Pak Iskandar ya, non Pak Is. Kemudian dari Perumda Agro Pak Yuga ya, non Pak Yuga. Terus dari BPJS yang tadi sudah tampil mendampingi Ibu Epi ya. Epi. Ya. Itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman kita yang hadir dari pemerintah Kabupaten Sukabumi lengkap, dan tentunya yang lainnya adalah Pak Camat, Pak Kades, Pak MUI, Bajnas dan lain sebagainya yang hadir, serta para tokoh yang ada pada kesempatan ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati,
kami ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kepada warga masyarakat Kecamatan Cidahu, tentunya kita berharap bahwa di bulan suci Ramadan ini kita semuanya senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah sahur kita yang sudah, yang sedang dan yang akan tentunya mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, sejak silaturahim dari kami, dari pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama dengan warga masyarakat untuk sama-sama bergabung, sama-sama berdialog, ngobrol-ngobrol kecil, dan juga sambil duduk di masjid sambil itikaf dan juga memohon ridho dan ampunan. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat, maghfirah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kami sangat berharap sesuai dengan visi Kabupaten Sukabumi bahwa kita ingin mewujudkan Sukabumi yang religius, yang maju, inovatif dan sejahtera lahir dan batin. Itu adalah cita-cita, itu adalah harapan. Dan kami sangat berterima kasih kepada jajaran Bajnas baik level kabupaten, kecamatan yang telah terus bahu-bahu membesarkan lembaga Bajnas. Sebab Bajnas ini adalah lembaga kita, lembaga umat muslim, lembaga yang bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya untuk membantu dan meringankan beban masyarakat. Alhamdulillah Bajnas baik level kabupaten maupun kecamatan Cidahu, saya sudah banyak bincang tadi dengan Pak Ketua, dengan anggota, bahwa Bajnas Kecamatan Cidahu ini luar biasa Pak Camat. Terima kasih dan tentunya sangat berharap bahwa Bapak Ibu semuanya sebagai warga masyarakat bisa mempergunakan dan bisa melakukan kegiatan segala kegiatan zakatnya, baik itu zakat malnya, zakat hartanya, atau zakat pertaniannya dan lain sebagainya dilakukan di Bajnas atau di UPJ di tingkat kecamatan. Sebab manfaatnya adalah untuk kepentingan kehidupan warga masyarakat itu sendiri. Bisa dimanfaatkan, bisa diberdayakan, baik dari sisi pemberdayaan ekonominya, kesehatannya, dan juga pemberdayaan keagamaan yang lainnya. Ini adalah lembaga yang sangat mumpuni, yang sangat mungkin untuk kita dorong agar warga masyarakat ini betul-betul merasakan dan betul-betul merasakan membesarkan Bajnas ini. Sebab kepentingannya adalah untuk kita. Dan juga kami apresiasi kepada warga masyarakat Kecamatan Cidahu yang tentunya di bawah koordinasi langsung Pak Kepala KUA-nya, Pak Naib, Pak Camat di sini, Pak Musbika, Pak Danramil, Pak Kapolsek, dan juga Ketua MUI yang telah bahu-membahu membangun sekretariat bersama keagamaan di Kecamatan Cidahu. Saya sering komunikasi dengan Pak Ketuanya, Pak Yusuf, yang hari ini tidak hadir, sedang ada kegiatan di luar kota. Dan alhamdulillah perkembangannya sudah membahagiakan. Meskipun terus terang dari Kabupaten Sukabumi belum intervensi nih Pak Kabakesra, Pak Sekda. Jadi kita belum intervensi alhasil semuanya swadaya masyarakat. Kurang lebih sudah kata Pak Camat sudah 100 juta lebih ya. Ini memerlukan 20% lagi katanya Pak Habib. Jadi bisa nanti dengan Pak Camat ya, barangkali ada sedikit mungkin nanti dari tingkat kabupaten untuk memberikan namanya ragi lah ya, mudah-mudahan bisa diberikan. Nanti koordinasi dengan Pak Sekra dan Pak Kabakesra. Kemudian ini adalah kurang satu tahun perasaan ya. Kurang 1 tahun, Ketua Panitia nge-WA saya, mohon izin, mohon doa restu akan ada ini, saya izinkan, saya doakan begitu. Alhamdulillah datang ke sini sudah hampir 90% ini. Alhamdulillah ini berkat kerja keras warga Cidahu yang memang sangat antusias ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan di bulan Syawal nanti, dimanfaatkan penuh oleh organisasi keagamaan yang ada di Kecamatan Cidahu ini.
Insya Allah kami pun akan hadir dan mensupport. Dan mungkin saya secara pribadi juga mungkin ya ingin berbuat sesuatu lah terhadap kegiatan. Tapi ada rahasia kayak hubungan yang ketua panitia ya. Baik, Bapak dan Ibu dan hadirin yang saya hormati, yang berikutnya kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Kabupaten Sukabumi ini ada PR yang berat, yang besar, yang harus kita tangani bersama, tapi sifatnya kemanusiaan. Ya. Kita ini punya angka stunting di Kabupaten Sukabumi ini cukup tinggi, Pak. Ada 27,5%. Di Cidahu saja ada 273 anak yang stunting. Belum yang ibu hamil kek, yang ibu hamil kekurangan energi kronis. Sebenarnya kek apa sih, Pak? Ada kek 160. Nah, upami anu stunting teh, anu gagal tumbuh bahasa ini nama. Jadi Bapak Ibu, upami gaduh balita enggak dikontrol, gagal tumbuh teh ketinggian anak, perkembangan tinggi badannya tidak sesuai dengan yang distandarkan oleh kesehatan. Upami misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ukurannya kena sekian senti, ini di bawah, nah itu teh karena kategori stunting. Oke, perkembangannya lambat, kemudian pola pikirnya juga kira-kira, nah itu hati-hati itu masuk dalam kategori stunting. Puasa itu iya kena dibantos kurang, kena dibantos mari warga urang. Kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Nanti Pak Tatang Mukhtar badai ngaudiakeun, kalau meninggalkan generasi yang lemah, kira-kira apa bagi kita? Dosa meninggalkan generasi lemah. Oleh itu generasi harus kuat, generasi harus semangat, harus dibantu oleh kita. Insya Allah Cidahu Pak Camat bisa lelang kebaikan, bisa lelang kebaikan dengan para pengusaha, dengan para donasi, donatur, dalam para pengusaha atau para agnia yang ada, membantu meringankan beban yang 277 tadi. 270 sekian itu adalah warga kita, anak kita, balita yang harus ditolong oleh kita supaya lepas dari stunting tersebut. Caranya adalah diintervensi, dibantu kepada warga masyarakat melalui bantuan makanan yang bernutrisi, makanan yang bergizi, supaya generasinya akan sesuai tumbuh kembangnya saya sesuai dengan harapan, alias cebol lah, lemah. Kita tidak boleh meninggalkan itu. Anak-anak kita harus kuat, anak-anak kita harus sehat. Ini adalah proyek kemanusiaan, program kemanusiaan yang harus kita dorong, harus kita bantu. Ili ayah wargi urang di tetangga Bapak Ibu sadayana dibantos, ya, dibantos dari sisi makan bergizina, makan baik makan minum, kemudian juga tidak hanya makan minum, tetapi dari sanitasi oke sami, karena airnya bersih, tidak boleh menggunakan air sungai, tidak boleh menggunakan air yang kotor yang tidak bersih, tapi dari mulai minum, mandi, cuci juga harus yang bersih, lingkungannya harus yang bersih. Radi batos kurang sadayana, maki 277 dina tahun payun kena lungsur angkana ke angka 14%. Anu pagi naik 27, iya ayah 200 berarti kena dilungsurkan kurang sadayana. Pembinaan di dia adalah hakli ya, hakli kabupaten. Dimohon nanti menjadi orang tua asuh yang 277 nanti. Pak Camat nanti yang 277 itu harus ada orang tua asuhnya. Cari orang tua asuh, bisa tetangganya, bisa PNS, bisa dari anggota hakli, bisa dari pengusaha. Sehingga setiap hari dimonitor dari sisi makanan nutrisi bergizinya. Kemudian yang KEK, yang kekurangan energi kronis, yang tadi 166 jalmi ibu hamil, pasti itu teh bukan pasti ya. Syariatnya Allah, ya hakikat Allah, syariatnya itu dari sisi hitungan kesehatan, bahwa yang 166 ini umpamanya tidak diintervensi oleh nutrisi yang bergizi atau makanan yang bergizi, cek ilmu kesehatan mah lahirnya pasti jadi stunting. Nah, puasa itu kena dijaga ya, kalau lagi sadayana anu kek tadi kena dibasihan makanan anu bergizi tinggi. Berasna kena dibasihan beras nutrisi. Insya Allah nanti dari DKP kena berikan bantuan
untuk beras nutrisi bagi yang yang ibu hamil anu kek ya. Kek itu kekurangan energi kronis ya. Kekurangan energi kronis, terus yang stunting atau yang sudah terjadi stunting dari mulai 0 sampai 6 bulan, dari 6 sampai 1 tahun, dari 1 sampai 2 tahun, dari 2 sampai 5 tahun. Itu yang harus kita tangani bersama, dan insya Allah di Cidahu Pak Camat saya minta laporannya nanti dalam rela kebaikannya dan dibagi habis bahwa yang 277 ini harus sudah punya orang tua asuhnya. Haknya ada berapa orang, silakan diambil masing-masing menjadi orang tua asuh di Kecamatan Cidahu. Terus selanjutnya pahlawan Sadayana, Pak Inten, apa yang harus kita pikirkan bersama ini, fluktuatif harga, oke, harus diperhatikan. Makanya tadi di DKP Dinas Ketahanan Pangan telah laksanakan bazar pangan Ramadan, itu adalah untuk menekan angka inflasi. Apalagi di seperti sahur biasanya harga harus naik karena memang permintaannya tinggi tapi supply-nya kurang. Nah, oleh karena itu pemerintah, DKP, kemudian biasa nama Perindak, Pak Eka, terus dari Jatin suka kayak operasi pasar. Mudah-mudahan harga-harga pangan di Kabupaten Sukabumi, khususnya di Kecamatan Cijeruk, tetap terkendali dan masyarakat bisa merasakan dan bisa menikmati dan bisa mengikuti sasi saum, oke, berita Idul Fitri dengan tentunya meraih kemenangan. Ini yang diharapkan oleh kita. Bapak dan Ibu, dari kami tidak akan terlalu panjang lebar, nanti bisa berkembang di akhir sebelum Pak Tatang Muhtar. Saya ingin mengetes kepada para warga Sadayana, mudah-mudahan ada yang rap lah ya, ayah tangkap kalau Sadayana di Nararaga bulan Ramadan dia sebelum tadi menyampaikan beberapa hal terkait visi Sukabumi, kemudian terkait masalah stunting, terkait masalah harga pangan dan sebagainya. Nah, kalau segitu Intan saya ditutup. Punten Pak Camat, saya masih pertanyaan dulu ke ibu-ibu bahwa Sadayana ya. Insya Allah kuisna ya hadiah ya. Hadiahnya nanti melalui Pak Kabak Desa berapa? Bapak Ibu tadi ngupingkeun aya visi Sukabumi, naon tah di Sukabumi teh? Ibu di mana? PKK-nya. Kader pasti biasa. Naon tina visi nanti Bu? Visi Sukabumi. Terima kasih. Mewujudkan Sukabumi yang religius, inovatif, ada yang kelewat. Mandiri, inovatif, sejahtera lahir dan batin. Kepas. Ada yang mau memperbaiki? Ada yang mau? Bu, di Bengkar itu siap. Bapak-bapak itu terang visi Sukabumi. Mewujudkan Sukabumi yang religius, maju, inovatif, mensejahterakan lahir dan batin. Sama cocok lah sesuai ya. 100.000 lah pasti ada ya. Oke Bu, sebelum gue minta ya Pak Habib. Nanti Pak Habib si Habib atau sama si Habib? Habib masih kira. Ibu-ibu tadi ayah angkat stunting di Cidahu. Ayah sebaran angkat stunting tadi. Nah, lanjut. 277 bener lah. Ya Ibu, sehat ya putrananya? Sehat. Ya mudah-mudahan tergolong stunting. Ya, terus hari stunting teh naon dari teh Bu? Bapak? Gagal tumbuh. Lukuman gagal tumbuh teh? Yang kerdil, terus? Kurang isi kakinya pada saat sedang dikandungnya. Oke, Pak Cucu bener teh? Terus 100.000 buat Ibu lah. Oh, pengen Ibu RT mah tuh sering konsultasi, sering sosialisasi. Ya, nun, tilu lah, sekap. Ya,
Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu barangkali yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Atur nuhun, makanya agar secara terasna ku Pak Kakang Mutar nih, Pak Ustadz kita, ajinan kita, kiai kita yang akan menyampaikan. Ada waktu 1 jam, Pak, lumayan. 1 jam cekap. Kira-kira nih. Maka secekapna lah, makanya agar atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.